Oke, saya Muhammad Ilham dari RPL Mekatronika. Kali ini akan membuat sebuah sistem filling tank. Di sini kita akan mencoba menggunakan simulasi di PLC dan divisualisasikan menggunakan Factory I/O. Di sini ada program yang akan dibuat itu. Kondisinya itu kita akan menghidupkan valve yang ada di simulasi Factory I/O dengan menggunakan tombol dan akan dibuang isi dari uh, tangki tersebut dengan satu tombol juga. Dan ada dua lampu indikator hijau dan merah. Oke, langsung saja kita mencoba membuat programnya. Di sini kita tampilkan dulu soalnya. Misalnya menggunakan software GXWorks 3 ini menggunakan GXWorks 3 ini untuk PLC Mitsubishi. Di sini tidak menggunakan fisik PLC-nya, tapi kita hanya menggunakan simulasi. Oke, pertama-tama kita buat project baru. Kita menggunakan PLC yang seri RCPU R04 dengan program ladder. Oke. Nah, di sini sudah tampil. Nah, dari soalnya, di sini kita diminta untuk membuat dengan satu tombol dan satu tombol start dan satu tombol stop. Pertama kita tambahkan dulu melalui command-nya untuk ditambahkan ke register input dan outputnya si PLC. Jadi yang pertama itu kita butuh menambah si inputnya itu ada tombol start. Oke. PB start dan PB stop. Oh ya, satu lagi itu dia diminta untuk ada tombol emergency. Itu untuk mematikannya karena sistemnya mengunci ketika sedang di valve-nya menyala atau mengisi, dia tidak bisa langsung dibuang, harus di emergency atau di stop kondisi di sini. Jadi kita butuh menambahkan juga tombol untuk emergency. Oke. Ini untuk tombol atau inputannya. Selanjutnya kita tambah untuk outputnya. Outputnya itu kita butuh valve-nya, input valve-nya, fill valve-nya atau valve ketika mengisi. Terus kita butuh lampu juga, lampu untuk ketika kondisi mengisi. Lalu discharge valve. Dan discharge lamp. Oke, ini untuk outputnya. Ada 4. Ini ditambah filling
filling valve, filling lampu yang discharge. Oke. Ini kita udah inisialisasi, kita kasih komen. Lanjut kita membuat programnya. Pertama, kita tambahkan tombol. Sini X0. Ini untuk kita tampilkan dulu ini supaya terlihat komennya. Tombol start atau PB start. Selanjutnya ketika ditekan tombol dia harus menyalakan filling valve-nya. Kita tambahkan coil untuk filling valve-nya. Itu Y0. Oke. Kita tambah. Kita butuh dia dikunci. Jadi ketika ditekan tombolnya dia akan menyala terus sampai ditekan emergency di situ kondisinya. Ini harusnya nanti kondisinya dia langsung menyala. Oke, kita buat dulu. Untuk kondisi lampu. Ketika filling valve sudah menyala, ini saya tambah di sini saja. Di sini Y1. Ini untuk lampu filling lampnya. Indikator ketika dia sedang mengisi. Selanjutnya itu untuk membuang. Kondisi membuang. Kita memanggil tombol stop. Dan kita kasih coil. Y2. Discharge valve. Sama seperti di atas, dia dikunci dengan si coil discharge-nya. Y2. Oke. Tambah lagi untuk lampunya. Sorry. Kita tambah untuk lampunya. Ketika si Y2 sudah aktif, maka lampu ikut aktif. Y3. Nah, di sini sudah selesai untuk menghidupkan si filling valve dan menghidupkan si discharge valve. Tapi di sini kita butuh kondisi untuk mematikannya. Jadi kita menambahkan di sini ini tombol stopnya ini dia harusnya yang NO. Nah, yang emergency kita tambahkan di masing-masing si ini discharge sama si filling. Kita tambahkan tombol emergency-nya. Itu di X2. Ini juga X2. Dan dia kondisinya harus saling mengunci atau tidak bisa menyala satu sama tidak bisa menyala keduanya. Jadi dia harus dikunci juga. Ketika si filling valve sedang menyala, ini tidak boleh menyala. Jadi sini kita tambahkan kondisi si discharge untuk menutup ketika dia sedang aktif. Y3. Y0. Oke, ini sudah kita bisa mencoba untuk compile dulu. Lalu kita coba tambahkan watch. Kita coba untuk simulasikan dulu kondisinya. X0, X1, X2, Y1, Y2, Y3. Oke. Nah, di sini untuk simulasi, itu ada pilihan di sini Start Simulation. Langsung saja kita tekan Start untuk memulai simulasinya.
Ini kondisi dia mengupload. Nah, ini sudah berjalan. Kita coba untuk tekan tombol start, itu di X0. Dia belum menyala. Oh, kita harus aktifkan dulu. Start monitor. Ini sudah. Oh, kita monitor, start monitor. Kita coba untuk aktifkan. Oh, sebelum ada aktif. Kita ulang. Kita ulang simulasi. Oh, di sini belum menyala ya. Oh ya, PB emergency-nya ini harusnya dia dalam kondisi ini harusnya dalam kondisi true karena dia langsung aktif kondisi NC si tombol fisiknya. Oke, sini sudah menyala ya. Coba kita stop. Kita stopnya dengan menekan si emergency. Kita ya tekan si emergency. Nanti akan mati. Ini kita stop. Oke, ini sudah berjalan. Kita cobakan ke visualisasi ke Factory IO. Untuk menghubungkan ke Factory IO kita butuh si MX configurator. Jadi di sini kita buat baru. Kita tambah. Koneksinya ini simulator 3. Ini next, finish. Oke. Kita langsung tambahkan saja new data tag. Kita perlu pb start. Itu dia di X0. Oke. Tambah lagi pb stop X1. Kita juga tambah X2 pb emergency itu di X2. Selanjutnya untuk outputnya itu ada filling valve itu di Y0. Oke, tambah yang
discharge lampu dulu, filling lamp. Y2 Y1. Y2 sorry. Oke, di sini kita discharge, ada discharge lamp. Oke, sudah ditambahkan semua. Emergency, oke, udah. Kita coba untuk wedge, kita lihat apakah dia sudah terhubung. Nah, sini sudah terhubung, tapi kondisinya kita coba dulu dari sini. Kita tampilkan, saya akan coba tampilkan MXA, ini MX-nya. Kita lakukan dari si PLC. Kita matikan dulu, kita atur dulu ininya, KB. Nah, di sini sudah terlihat berubah. Kita start. Nah, ini sudah, oh, sedang discharge ya, discharge-nya sedang aktif. Sudah aktif discharge. Oke. Kita coba saja langsung kita hubungkan ke factory IO-nya. Kita buka dulu factory IO. Oke, kita buka factory IO. Kita butuh di sini panel. Kita cari dulu panelnya. Ini kita bukan dulu. Panel. Jadi soalnya ini dia ada tombol sesuai dengan yang tadi kita tambah. Ada emergency 1. Kita tambahkan dulu. Indikator 2. Kita tambahkan dulu aja. Indikator. Terus tombol start button. Tambahkan dulu start button sama stop button. Oke, kita atur. Ini kita naikkan vertical trans. Seperti ini. Ini agak ke bawah aja. Dia sejajar dengan si button. Kita masukkan buttonnya. Kita atur warnanya dulu. Ini warna hijau untuk start. Ini warna merah ketika untuk stop. Ini juga sama. Seperti ini. Untuk panelnya. Start. Bukan start, kita bikin filling. Discharge. Start atau filling aja sama juga.
atau discharge aja. Ini nama variabelnya. Stop button. Emergency stop. Oke. Selanjutnya kita coba untuk komunikasikan atau konfigurasikan si ini ke OPC-nya, OPC MX OPC. Kita pilih ini OPC client. Di sini belum, kita coba konfigurasi. Kita pilih ini Mitsubishi, kita browse. Nah, sini sudah muncul. Langsung saja kita tambah stop button, kita hubungkan start emergency stop. Oh iya, ada yang lupa satu. Kita belum menambahkan tangkinya. Nah, ini tangki. Kita butuh tangki di sini. Oke, kita coba konfigurasi lagi. Sini udah inputnya hanya 3 ini. Dan outputnya ini ada ini. Oh, ini tidak tahu yang mana. Kita ubah dulu supaya oke. Ini untuk bukan button ini ya, lampu discharge. Mana discharge? Discharge lamp. Ini discharge filling lamp. Nah, yang untuk ini fill valve kita masukkan ke filling valve. Ini discharge ini masuk ke sini. Sesuai ya. Ini outputnya ada 4 ke valve sama ke indikator. Harusnya ini sudah sesuai. Kalau kita coba saja simulasikan, visualisasikan di sini. Tunggu kita grouping dulu. Kita rapikan dulu. Oke. Ini untuk tangkinya. Kita coba tampilkan lagi si MX-nya. Nah, jadi kita bisa melihat kondisi si MX atau si PLC-nya. Oke, dari soal di sini kita diminta untuk membuat ketika tombol ditekan, maka ditekan dan dilepas, maka akan mengisi atau filling valve akan menyala dan mengisi tangki. Ketika sedang mengisi tidak akan bisa mendischarge kecuali tekan emergency. Oke, kita coba simulasikan saja. Kita tekan tombol start. Apa yang terjadi? Nah, ini menyala. Nah, ini mengisi. Si tangki sudah mengisi. Kita coba tekan ini, discharge. Dia tidak bisa berfungsi untuk membuang. Kita coba tekan emergency untuk memberhentikan. Harusnya dia berhenti. Nah, ini sudah berhenti. Dia tidak bisa start dulu karena ini emergency, harus di release lagi.
Nah, di sini ada fitur eh, digital. Kita pilih digital supaya melihat pengisiannya hanya membuka valve secara penuh dan membuka secara penuh ketika mengisi dan membuka secara penuh ketika membuang. Karena kita tidak menggunakan analog, mungkin dia akan kelihatan lebih cepat pengisiannya. Kita coba lagi. Coba apa harus dikonfigurasi? Oh ya, dia sudah lepas. Kita harus masukkan lagi filling valve sama discharge. Oke, kita simulasikan lagi. Ini sudah mulai. Nah, di sini terlihat dia lebih besar bukaannya karena dia hanya digital, membuka secara penuh. Dilihat dari sini dia sesuai ya, dari MX OPC-nya. Komunikasi dengan PLC itu sudah sesuai. Oke, kita tunggu sampai penuh. Kita stop. Dia tidak bisa membuang sebelum emergency dilepas, dirilis. Kita tekan buang atau discharge. Jadi di sini logika dari PLC-nya sudah sesuai dengan soal yang diminta. Dia sudah saling mengunci dan sudah membuat tombol stop menggunakan emergency. Oke, ini untuk soal yang tugas pertama. Oke. Kita lihat dulu, saya akan lihat coba untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini program sama dengan lampu, ada dua lampu hijau dan merah. Ada tombol start dan tombol stop. Tapi di sini kita diminta untuk menambahkan timer. Jadi dia mengisi tangkinya sesuai dengan timernya. Oke. Discharge-nya tetap dengan tombol merah. Tapi kondisi di sini tidak holding, maksudnya mungkin kita harus menahan tombolnya untuk membuang. Ketika kita dilepas, dia tidak akan membuang. Oke, kita akan coba. Kita coba buat yang program yang satu lagi. Karena kondisinya masih sama, kita tidak perlu ulang lagi yang ini. Karena ini kita butuh tombol emergency tidak di situ tidak disebutkan, tapi tidak terpakai juga tidak masalah. Di sini tetap pakai ini. Kita tambahkan saja logika dengan menggunakan si timer. Oke. Mungkin kita bisa menambah si POW-nya. Ini tugas 2. Tugas 2. Kita tidak bisa spasi. Tugas 2, ini tadi tugas 1, kita rename. Tugas 1. Tugas satunya kita nonaktifkan karena kita nanti kalau misalnya dua-duanya aktif, programnya bakal kita disable yang tugas 1. Kita pakai yang tugas 2 saja. Oke, kita buat sama seperti yang tadi, kita butuh tombol juga. Pertama soalnya tadi ketika ditekan tombol filling valve akan mengisi, lampu menyala, dan selama itu lampu menyala flip-flop selama 1 detik, tapi mati hidup
0,5 detik. Selama waktu 5 detik, valve akan off secara otomatis. Oke, kita coba buat dulu untuk menyalakan si valve-nya. Kita tambah tombol X1, X0 sama seperti yang biasa, coilnya Y0, dia dikunci juga. Y0. Nah, kondisinya sama harusnya, kita kondisi harus ketika dia sedang filling tidak bisa charging. Kita tambahkan saja di sini si discharge yang NC. Dia itu Y2. Oke, jadi ketika sedang mengisi tidak bisa discharge. Kita butuh timer sesuai dengan ini tadi. Di sini ada kita cara menggunakan timer. Itu perintahnya T0 K5. Ini jumlah timernya. T0 K5. Oke, kita buka soal lagi. T0 K5 di situ. Berarti ketika si valve sudah aktif, kita harus mengaktifkan timer. Di sini kita panggil timernya dengan coil. Tadi itu T0 K5. K5 berarti dia satuannya satu itu 100, misalnya K1 berarti 100 mili. 5 berarti 500 mili. Kita bikin flip-flopnya dulu. Kita buat kondisi lampu flip-flopnya. Tambah satu lagi timer. Ini kondisi ketika timer T0 sudah aktif. Kita aktifkan timer T1. Kita tambah T1 sama K5 juga. Oke. Untuk dia membuat dia flip-flop, kita tambah dulu ini. Outputnya apa? Ketika T1 aktif, ketika T1 tidak aktif, timer ini selesai. Ketika timer T1 selesai, T0 masih aktif, dia menyala gitu. Oke, kita tambahkan dulu. Sini T1, sini T0. Kita tambahkan outputnya itu lampu. Si lampu warna hijau. Itu berarti Y1. Filling lampnya. Tapi di sini kita butuh untuk mematikan si timer ini. Oh ya, ketika T1 aktif. Kita coba compile. Coba dulu. Coba ini apa X1. Oh, ini sudah sesuai dengan karena dia masih terhubung ke factory IO tadi. Tombolnya dia langsung true karena sesuai dengan tombolnya itu NZ. Auto aktif dia. Kita tombol ini. Filling start. Belum. Oh, ini seperti ini harusnya oke, ini harusnya NC T1 karena dia tidak bisa aktif karena T1 belum aktif kondisinya. Kita compile.
Kita simulasikan. Tombol start diaktifkan. Nah, di sini sudah flip flop selama setengah detik. Oke. Kita coba ke Factory IO. Oh, dia tidak terhubung. Oh, ini dia tidak dapat. Kita coba tuh lengkapin programnya. Nah, dia sudah bisa flip flop. Selanjutnya kita butuh soal soalnya tadi selama waktu 5 detik valve akan off. Ini kan valve-nya sudah aktif juga. Kita bikin untuk kondisi dia mematikan si fillingnya selama 5 detik. Kita berarti butuh satu timer lagi untuk menghitung waktu 5 detiknya. Ini masih kondisi untuk mengisi. Oke. Kita tambah satu lagi timer timer 2. Ketika Y0 atau fillingnya sudah aktif, aktifkan juga timer yang untuk menghitung selama 5 detiknya. Kita tambah T2. Kalau 5 detik berarti 1 detik. Hitungan K1 itu 100 milidetik berarti dikali 50. Dapatnya 5000. Oke. 50 berarti. Nah, ini untuk fillingnya. Ketika ini selesai, dia harus T2 aktif. Ini harus dimatikan. Berarti kita butuh satu kondisi reset untuk mematikannya. Kita butuh memori. Saya akan menambahkan memori M0. Sorry. Di sini T2, di sini M0. M0-nya itu coil. Jadi ketika si filling valve sudah menghitung sampai 5 detik, dia akan mengaktifkan M0. Nah, kita tambah di sini M0. Di sini. Harusnya sama aja. Kita tambah di sini M0. Nah, ketika M0 kondisi aktif, ini akan kebalikannya. Ini akan mati. Kita coba dulu simulasikan. Tombol start kita on kan. Mau reset dulu. Stop dulu. Kita ulang. Oh, kita belum compile, sorry. Kita harus compile dulu. Lalu di stop, kita start lagi untuk upload ulang. Nah, ini sudah tidak error lagi. Kita start. Nah, di sini ini masih menyala. Timer menghitung. Nah, dia mati setelah timer selesai. Oke, harusnya fungsinya sudah sesuai. Selanjutnya kita butuh menambahkan soal yang selanjutnya itu untuk discharging. Untuk discharging air, gunakan tombol stop. Dibarengi lampu merah on, tidak holding. Oke, kita tambahkan tombol stopnya. Harusnya ini tidak banyak kondisi. Kita tambah. Di sini X1 kondisi NC. X1. Selanjutnya kondisi ini Y0-nya dia harus mengunci. Kalau kondisi dia sedang
discharge, dia tidak boleh filling juga, mengisi juga. Oke, kita tambah outputnya Y2 discharge valve. Sekalian lampunya, sekalian lampunya di sini saja, langsung saja di sini Y3 discharge lamp, kita langsung sambungkan ke atas saja. Seperti ini harusnya sudah sesuai. Kita coba compile dan kita simulasikan menggunakan factory IO. Kita tidak perlu mengubah lagi di MX-nya, komunikasi OPC-nya, karena kita masih sama menggunakan address dan yang lain-lain yang tadi. Oke, langsung saja kita buka di sini. Kita akan tampilkan dulu si kondisi OPC-nya, nggak apa-apa ya, seperti ini. Ini OPC-nya sudah tampil. Kita coba start untuk simulasikannya. Ini tidak perlu ubah juga karena masih sama. Komponen-komponen dan address yang dipakai itu masih sama. Oke, kita tekan tombol start. Dia sudah mengisi. Tapi di sini ini sudah berhenti dia kayaknya sudah sesuai dengan timernya. Tapi lampu belum berkedip per setengah detik atau per 1 detik itu kedip gitu. Kita coba cek lagi, tes lagi. Nah, di sini malah tombol tidak menyala. Nyala sekali saja. Kita coba dulu untuk ini. Discharging. Nah, discharging dia kondisinya kita harus menahan tombol. Karena dia tidak holding keterangan dari soal tadi. Oke. Untuk kedipannya ini belum sesuai. Kita coba cek di OPC-nya dulu. Di OPC di sini hanya ada tampilan. Oh, bisa jadi pengaruh di sini, polling. Kita coba lihat yang lampu. Polling metodenya kita ubah. Coba kita kecilkan. 1 milidetik. 1 milidetik apakah bisa? 1 milidetik. Di sini tidak koneksi. Coba kita stop dulu. Karena di sini pollingnya itu maksudnya mungkin dia mengambil kondisi data di PLC-nya itu per 1 detik, 1 detik. Sedangkan kita di sini lampunya itu per setengah detik kedipannya. Nah, jadi sudah bisa komunikasi. Nah, kita coba lagi. Kita coba start. Ini untuk buangnya sudah sesuai. Lalu untuk si bagian fillingnya, dia harus kedip per 1 detik. Sesuai dengan soal yang diminta. Nah, ini sudah sesuai. Berarti dia pemasaran di polling methodnya. Kita kecilkan polling methodnya. Jadi selama 5 detik. Oke, ini untuk soal yang kedua sudah sesuai. Di sini emergency kita tidak pakai karena soalnya tidak meminta ditambahkan emergency untuk stop. Ini untuk buang. Nah, kondisi di soal itu diminta ketika sedang membuang air, sistem tidak dapat mengisi air. Ini kita bisa coba. Kita coba dengan di sini ada fitur force. Force-nya itu yang discharge-nya kita force. Nah, ini ketika membuang kita tekan tombol start. Nah, dia tidak berfungsi karena dia sedang aktif si discharge-nya karena tadi kondisi mengunci di program PLC ini yang bagian
sini. Dia sudah mengunci. Oke, itu untuk tugas yang kedua. Ada satu lagi soal. Intinya ini sama. Lampu hijau. Oh, ini ditambah jadi 10 detik. Kondisi mengisinya. Tapi kondisi flip-flopnya masih sama. Oh, lampu putih. Untuk stopnya lampu putih. Ini jadinya 10 detik. Oke. Ini ganti lampunya. Warna putih. Hanya itu saja. Oh, tidak perlu dari situ. Kita tinggal ubah colornya. White. Dan di programnya kita tambahkan si timernya. Yang ini tadi 50, jadi kan 10 detik berarti dikali 100 ke 100. Kita compile, udah start. Kita kembali ke sini. Harusnya dia mengisi selama 10 detik, tapi kedipnya tetap per 1 detik. Kita start. Oke, mengisi. Dengan kedip dia lebih lama. Sepertinya belum masuk. Programnya belum masuk. Kita coba dulu lagi di sini. Di stop dulu. Di rebuild. Baru di start ulang. Nah, dia belum mengupload tadi. Sepertinya karena itu. Kita buka lagi Factory.io. Kita start. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah lebih dari 5 detik. Nah, ini sudah 10 detik. Dia lebih banyak mengisinya. 10 detik dia akan berhenti. Berhenti mengisi dan lampu juga mati. Dan ini masih sama fungsinya. Hanya diganti lampunya saja. Setelah itu dia discharge. Kita tekan tombol discharge. Oh, dia harus ditahan karena no tidak holding. Oke. Mungkin itu ketiga soalnya sudah sesuai dengan yang diminta. Hasilnya sudah sesuai dengan yang diminta. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.